Udara di rumah ini selalu dingin, bukan karena suhu pendingin ruangan, melainkan karena lapisan kesempurnaan yang mencekik. Anissa tahu, di rumah mertuanya yang menjulang tinggi, kesempurnaan bukanlah tujuan, itu adalah senjata yang selalu diarahkan ke punggungnya. Pukul 5.30 pagi, dan Anissa sudah berada di medan perang. Dapur. Dapur Bu Rahma, mertuanya, adalah sebuah museum. Semua panci tergantung berdasarkan ukuran, pisau diasah hingga bisa membelah udara, dan lantai keramik putih mengilap hingga memantulkan bayangan Anissa yang ringkih. Tidak ada noda minyak setitik pun yang diizinkan untuk tinggal lebih dari 30 detik. Jika Bu Rahma menemukan sehelai rambut, itu sama saja Anissa menyerahkan diri ke regu tembak. Anissa menghela napas, jemarinya memutar keran dengan hati-hati. Hari ini menu sarapan adalah hidangan yang sudah menjadi ritual mingguan, ayam goreng lengkuas, resep keluarga turun-temurun. Susu kacang almond, bukan kedelai, bisiknya pada diri sendiri, mengulang daftar wajib yang harus ia ingat. Garam Himalaya, bukan garam meja biasa, dan ingat, sikat gigi yang dipakai untuk membersihkan talenan harus yang baru, bukan sikat kemarin. Anissa sudah menjadi istri Arya selama 5 tahun, tetapi ia merasa seperti masih menjalani masa percobaan yang tidak pernah berakhir. Cinta Arya adalah satu-satunya benteng yang melindunginya, tetapi cinta itu seringkali terasa tipis dan rapuh di hadapan dinding baja dominasi Bu Rahma. Semua pekerjaan rumah adalah tanggung jawab Anissa. Bu Rahma melarang Anissa mengambil pembantu, dengan alasan, menantu yang baik tidak melempar tanggung jawab keluarga pada orang asing. Kau harus tahu cara kerja setiap sudut rumah ini. Bunyi langkah kaki Bu Rahma dari lantai atas bagaikan lonceng kematian. Anissa langsung menegang. Itu adalah derap kaki yang tegas, yang selalu berhenti tepat di ambang pintu dapur, seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Bu Rahma memasuki dapur, mengenakan daster sutra batik premium dan jubah mandi yang senada. Rambutnya disanggul rapi meskipun baru pagi hari. Ia tidak mengucapkan selamat pagi atau bagaimana tidurmu. Tatapannya langsung menyapu seluruh meja kerja Anissa, mencari celah, mencari kesalahan. Panci untuk menggoreng ayam. Suara Bu Rahma rendah, tetapi menusuk. Kau tahu Anissa, panci teflon anti lengket hanya boleh digunakan untuk memasak sup kental atau menumis sayur. Untuk menggoreng, harus yang besi cor. Rasa ayamnya berubah jika kau tidak menggunakan bahan yang tepat. Anissa menahan napas, dadanya sesak. Maaf Bu, saya kira yang besi cor sedang direndam. Tidak ada kata kira-kira dalam dapur ini. Potong Bu Rahma tajam. Kau harus yakin, ini resep keluarga, bukan percobaan kimia acak. Bu Rahma berjalan mendekat, mengambil mangkuk berisi bumbu lengkuas yang sudah Anissa blender. Matanya yang tajam menyipit, mengendus aroma bumbu yang sudah harum. Ini adalah momen paling berbahaya, pemeriksaan bumbu. Bu Rahma memiliki indera penciuman yang abnormal, mampu membedakan tingkat kematangan bawang putih hanya dari aromanya. Kau pakai kelapa parut dari pasar Anissa? Tanyanya. Nada suaranya berubah datar, menandakan bahaya besar. Saya ambil dari tukang sayur keliling, Bu, yang biasa saya beli. Jawab Anissa, mencoba terdengar mantap. Meskipun kakinya sudah gemetar, Bu Rahma meletakkan mangkuk itu dengan suara sedikit keras di atas meja. Inciting incident telah dimulai. Kau tahu betul, aku selalu memesan kelapa parut dari Bu Juminah di Kebayoran, yang kelapanya baru dipetik subuh hari. Bu Rahma mendesis. Kelapa parut dari tukang sayur keliling itu mengandung air yang terlalu banyak, merusak kekentalan bumbu, dan membuat ayamnya tidak bisa menyerap rempah dengan maksimal. Tapi Bu Juminah sedang pulang kampung, saya sudah coba menghubungi. Tidak ada alasan. Bu Rahma menyelah, tangannya terlipat di dada. Kau tahu betapa pentingnya resep ini bagi almarhum kakekmu. Ini bukan sekadar makanan, Anissa. Ini adalah warisan. Dan kau, dengan kelalaianmu, kau merusak warisan ini. Wajah Anissa memerah. Ia merasa panas, bukan dari kompor, melainkan dari rasa malu dan kemarahan yang tertahan. Selalu tentang resep, selalu tentang warisan, dan selalu tentang betapa tidak kompetennya dirinya. Aku sudah bilang, jika kau tidak bisa mendapatkan bahan yang tepat, jangan masak. Buat saja roti panggang, itu pun jika kau tahu cara memanggangnya tanpa membuat rumah ini berbau gosong. Air mata Anissa sudah mengambang di pelupuk mata, tetapi ia bersumpah tidak akan membiarkannya jatuh. Ia harus kuat. Tiba-tiba, Arya muncul, suaminya, yang selalu menjadi penengah yang lemah. Ia mengenakan kaos rumahan dan berjalan perlahan menuju Bu Rahma.
mencoba meredakan situasi yang selalu sama setiap minggu. Sudahlah, Ma. Arya mencoba terdengar santai, meskipun ia tahu Bu Rahma tidak akan menyukainya. Ini kan baru sarapan. Aku yakin rasa ayam Anissa pasti enak. Aku yang akan menghabiskannya nanti. Bu Rahma menoleh pada Arya, tatapannya dingin dan menantang. Kau selalu membela istrimu, Arya. Itu tidak akan membantunya menjadi nyonya rumah yang cakap. Tugas seorang nyonya rumah adalah memastikan segala sesuatu berjalan sesuai standar tertinggi. Arya menggaruk tengkuknya. Anissa sudah berusaha, Ma. Usaha tanpa hasil adalah pemborosan waktu. Bu Rahma membalikkan badan dan menatap Anissa lagi. Ayam itu, buang. Buat yang baru. Dan kali ini, gunakan bumbu yang sudah kubuat kemarin malam. Jangan sentuh bumbu racikanmu lagi. Aku tidak mau mengambil resiko keracunan makanan di pagi hari. Keracunan makanan, kata itu selalu digunakan Bu Rahma, sebuah palu godam untuk memukul mundur Anissa. Padahal Anissa tahu, masakannya selalu higienis. Ini bukan tentang kebersihan, ini tentang kendali. Anissa merasakan dendam dingin mulai menjalar di hatinya. 5 tahun ia menelan kritik. 5 tahun ia mencoba memenuhi standar yang mustahil. Ia selalu berharap suatu hari Bu Rahma akan melihat ketulusannya. Namun hari ini, saat ia melihat bumbu lengkuas yang ia racik susah payah harus dibuang hanya karena kelapa parut dari tukang sayur keliling, batas kesabarannya retak. Baik, Bu, ujar Anissa. Suaranya pelan tetapi mengandung janji yang pahit. Ia membuang bumbu itu ke tempat sampah, menyaksikannya lenyap di antara kulit bawang dan sisa makanan. Saat ia membuangnya, Anissa tidak hanya membuang bumbu. Ia membuang harapan bahwa ia dan mertuanya bisa hidup damai. Jika Bu Rahma ingin pertarungan, Anissa mulai merasa bahwa mungkin, demi kewarasannya sendiri, ia harus memberikannya. Anissa mencengkram tepi meja marmer. Pagi itu, di dapur yang dingin dan sempurna itu, air mata menantu yang dikutuk belum tumpah, tetapi benih kebencian sudah ditanam dalam-dalam. Dan ia tahu, suatu hari, benih itu akan tumbuh menjadi pohon penderitaan yang sangat besar. Bab 2. Eskalasi konflik. Bab 2. Eskalasi konflik. Anissa menghabiskan sisa pagi itu dengan pekerjaan rumah tangga yang mekanis. Ia membersihkan dapur seolah ia sedang mencoba menghapus semua jejak keberadaannya di sana. Ia bahkan tidak berani lagi menyentuh laci di mana ia menyimpan sisa-sisa bumbu racikannya yang lain. Dapur itu, yang seharusnya menjadi medan ekspresi kreatif, kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Ketika jam menunjukkan pukul 3 sore, keheningan di rumah besar itu mulai terasa memegahkan telinga. Anissa sedang menyiram tanaman hias di teras belakang, berharap kesibukan kecil itu bisa meredakan panas di dadanya saat ia mendengar suara langkah kaki Bu Rahma yang khas, ritmis, pelan, dan selalu diselingi bunyi gesekan kain sutra dengan lantai marmer. Bu Rahma tidak berbicara. Ia hanya berdiri di pintu teras, menatap Anissa dengan tatapan mata yang sama seperti saat ia melihat noda kopi di karpet. Sebuah kombinasi antara kekecewaan mendalam dan kejijikan samar. "Kau masih di sini?" ujar Bu Rahma, seolah Anissa seharusnya sudah menghilang entah kemana setelah kegagalan pagi tadi. "Saya sedang menyiram, Bu. Tanaman anggrek ini butuh banyak air di sore hari," jawab Anissa, berusaha menjaga nadanya tetap datar, tidak memberi celah sedikit pun untuk diserang. Bu Rahma tidak peduli dengan anggrek. Fokusnya jatuh pada taplak meja rajutan berwarna krem yang diletakkan Anissa di meja teras. Itu adalah taplak yang ia buat sendiri saat mengandung putri mereka, sebuah kenang-kenangan yang paling ia sayangi. "Singkirkan itu," perintah Bu Rahma. Anissa mengerutkan kening. "Ini taplak rajutan, Bu. Kenapa harus disingkirkan?" "Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Anissa, 5 tahun kau tinggal di rumah ini, dan kau masih tidak mengerti protokol kebersihan dasar?" Bu Rahma berjalan mendekat, menyentuh rajutan itu dengan ujung jari seolah itu adalah jaring laba-laba beracun. Serat alami ini, tenunan yang terlalu rapat, hanya mengundang debu. Dan debu itu, Anissa, bukan hanya sekadar kotoran visual. Itu adalah rumah bagi tungau, jamur, dan ribuan kuman lain yang bisa memicu alergi pernafasan pada Arya atau anak-anak. Setiap kritik Bu Rahma selalu dibungkus dengan alasan kesehatan atau keamanan, yang membuat Anissa tidak mungkin membantah tanpa dicap sebagai orang yang tidak peduli pada keluarga. "Tapi saya mencucinya setiap minggu, Bu." Anissa mencoba membela diri. Mencuci tidak cukup. Standar kebersihan di rumah ini adalah zero tolerance terhadap benda yang sulit dipertahankan sterilitasnya.
Kenapa kau tidak menggunakan alas meja yang sudah kupersiapkan di gudang? Bahan sintesis, mudah dilap, dan anti tungau. Anissa tahu alas meja yang dimaksud. Alas meja putih pucat, tipis, dan dingin, mirip seperti plastik rumah sakit. Alas meja yang sama sekali tidak memiliki jiwa. Saya suka yang ini, Bu. Terlihat lebih hangat, kata Anissa, merasakan sedikit nyeri karena objek pribadinya diserang. Bu Rahma mendengus. Rumah ini bukan tentang kehangatan estetika, Anissa. Rumah ini adalah tempat perlindungan, tempat yang harus steril dari resiko. Kalau kau ingin barang-barang hangat buatan tangan, simpan di kamarmu. Di area umum, gunakan standar yang kubuat. Tiba-tiba Bu Rahma mencondongkan tubuhnya. Suaranya turun menjadi bisikan yang jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Ada ketakutan yang tersirat di sana. Kau tidak tahu apa yang bisa terjadi karena kelalaian kecil, Anissa. Hanya karena sedikit debu atau sedikit bakteri yang tidak terlihat, hidup seseorang bisa hancur. Kau tidak ingin itu terjadi, kan? Aku hanya berusaha melindungi keluarga ini, sesuatu yang seharusnya juga kau lakukan sebagai nyonya rumah. Hidup seseorang bisa hancur. Kata-kata itu meskipun terdengar dramatis, memiliki getaran ketulusan yang aneh. Namun Anissa sudah terlalu lelah untuk mencari tahu trauma apa yang mendasari obsesi ini. Yang ia rasakan hanyalah tekanan. Tekanan untuk menyerah, tekanan untuk menjadi tiruan ibunya. Belum sempat Anissa merespons, Arya masuk dari pintu belakang, baru pulang kerja. Ia melihat ketegangan di antara dua wanita itu dan mendesah. Ada apa lagi, Ma? Nis? Tanya Arya, meletakkan tas kerjanya di kursi. Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya mengingatkan Anissa tentang standar kesehatan di rumah kita, jawab Bu Rahma. Nada suaranya berubah manis, seolah ia baru saja memberikan nasihat keibuan yang lembut. Ia terlalu sayang pada taplak rajutannya, padahal itu sarang kuman. Kau tahu alergi pernapasanmu bisa kambuh, kan, kalau udara rumah tidak bersih? Arya menatap taplak itu, lalu menatap Anissa yang wajahnya sudah memerah menahan marah. Taplak itu memang bagus, Nis, tapi Mama benar, kesehatan lebih utama. Kenapa tidak disimpan saja di kamar? Pakai saja yang dari gudang ya. Arya berusaha menjadi penengah, tetapi seperti biasa, ia justru memberikan validasi pada agresi Bu Rahma. Sikap Arya yang selalu mencari jalan tengah, yang selalu memilih untuk damai dengan mengorbankan perasaan Anissa, adalah titik didih baru bagi Anissa. Ia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang seharusnya menjadi sekutunya. Anissa menelan ludah, rasa pahitnya menekan tenggorokan. Ini bukan lagi tentang taplak atau bumbu. Ini tentang Bu Rahma yang menarik garis batas di mana saja dan Arya yang membiarkannya. Baik Arya, kata Anissa. Suaranya pelan dan terkontrol. Aku akan menyimpannya di kamar. Aku akan mulai menggunakan semua yang sudah Mama sediakan di gudang. Ia mengangkat taplak rajutan itu. Sentuhannya terasa dingin sekarang. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kenang-kenangan, melainkan sebagai simbol kegagalan dirinya. Bu Rahma tersenyum puas, senyum yang jarang dan dingin, seolah ia baru saja memenangkan pertarungan catur yang mudah. Bagus Anissa, senang melihat kau akhirnya bersedia belajar, puji Bu Rahma, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang tengah. Arya menghampiri Anissa, menyentuh bahunya. Lihat, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kita hanya perlu mengalah sedikit demi kedamaian, Nis. Anissa berbalik, menghindari sentuhan suaminya. Ia menatap Arya dengan tatapan kosong yang membuat Arya sedikit terkejut. Mengalah? Anissa berbisik. Membiarkan kemarahan mengalir di dalam pembuluh darahnya. Aku tidak mengalah Arya, aku hanya menyusun ulang strategi. Arya tidak mengerti, ia hanya melihat Anissa yang lelah dan sensitif. Namun, Anissa tahu apa yang ia maksud. Selama ini ia melawan Bu Rahma dengan kelembutan, ketulusan, dan usaha keras untuk membuktikan diri. Semua itu gagal. Jika yang Bu Rahma inginkan adalah perang total yang dipimpin oleh standar yang mustahil, maka Anissa akan memberikannya. Ia akan mematuhi semua standar itu, membiarkan kontrol Bu Rahma mencapai puncaknya. Dan ketika kontrol itu mutlak, Anissa berjanji ia akan menemukan titik lemahnya. Anissa berjalan ke kamarnya, menyimpan taplak rajutan itu di dasar lemari. Pengepungan sudah dimulai. Dan di balik pintu kamar itu, Anissa tidak lagi menangis. Ia mulai merencanakan langkah mundur yang akan menjadi penyerangan paling mematikan. Eskalasi konflik ini tidak akan berakhir di dapur. Ia akan membawanya ke inti kekuasaan Bu Rahma. Bab 3. Titik nadir. Midpoint. Anissa membuang semua yang lama. Gudang bawah tangga yang berdebu menjadi sumber daya barunya.
Setrika uap yang hanya menghasilkan uap kotor digantikan dengan setrika pelat besi berat yang disukai Bu Rahma. Semua bumbu yang ia beli di pasar tradisional kini digantikan bumbu bubuk premium kemasan eksklusif yang harganya 3 kali lipat. Anissa memasuki fase kepatuhan mutlak. Ia menjadi mesin, bukan menantu. Setiap pagi, ia mencatat suhu pendingin ruangan dan memastikan kelembapan tidak melebihi 60%. Ia menyikat not keramik dapur menggunakan sikat gigi bekas Bu Rahma yang harus disterilkan dengan air panas 90 derajat Celcius sebelum dan sesudah digunakan per instruksi tertulis. Anissa tidak lagi mencoba memperbaiki atau berinovasi. Ia hanya mengikuti. Ia membiarkan kontrol Bu Rahma tumbuh subur, memberinya semua ruang yang ia butuhkan untuk mendominasi. Berharap ketika kekuasaan itu mencapai puncak, ia akan menemukan benang merah yang kusut. Bulan pertama, kedamaian semu menyelimuti rumah itu. Arya tampak lega. Lihat Anissa, tidak sulit kan? Mama hanya punya standar tinggi, kau sudah melakukannya dengan baik. Puji Arya suatu malam saat mereka makan malam. Anissa hanya tersenyum tipis. Makan malam itu adalah tumis kangkung dengan resep rahasia Bu Rahma. Kangkung harus direbus terpisah dari batangnya, dan bawang merah hanya boleh diiris tebal 0,5 cm. Tidak kurang, tidak lebih. Ini bukan tentang sulit atau tidak sulit, Arya. Jawab Anissa. Suaranya kosong. Ini tentang siapa yang memutuskan bagaimana kita hidup. Arya menghela napas. Oh, ayolah. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Kau sudah membuat Mama senang. Itu saja yang penting. Kata-kata itu menghantam Anissa lebih keras daripada kritikan apapun dari Bu Rahma. Arya melihat dirinya sebagai pemecah masalah. Dan masalahnya adalah Anissa yang tidak patuh. Titik nadir itu datang pada perayaan ulang tahun pernikahan Bu Rahma dan Bapak, 2 bulan setelah Anissa memulai strateginya. Acara itu bukan hanya perayaan, tapi juga pertunjukan. Seluruh keluarga besar berkumpul. Anissa ditugaskan membuat hidangan utama, nasi kebuli. Resep legendaris yang harus dimasak menggunakan kompor minyak tanah tua yang diletakkan Bu Rahma di teras, karena konon, api gas merusak tekstur rempah asli. Anissa melakukannya. Ia menimbang setiap gram bumbu, memastikan beras basmati yang digunakan berasal dari karung yang disegel Bu Rahma, dan memasak selama 5 jam penuh di bawah pengawasan ketat. Ia tahu, jika ada sedikit saja cacat, Bu Rahma akan menganggap ini sebagai sabotase. Saatnya penyajian. Nasi kebuli itu mengepul sempurna, aromanya memenuhi ruang makan, memanggil pujian dari para bibi dan paman. Anissa merasakan sedikit kelegaan yang berbahaya. Ia tahu, ia telah membuktikan bahwa ia bisa. Bu Rahma mengambil suapan pertama. Semua mata tertuju padanya. Detik-detik berlalu, terasa seperti jam. Bu Rahma mengunyah perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi. Seolah ia sedang mengevaluasi sepotong bati permata. Lalu, ia meletakkan sendoknya. Bunyinya pelan, tetapi resonansinya mematikan. Anissa, panggil Bu Rahma. Suaranya tenang dan tegas. Kebuli ini, teksturnya terlalu keras di bagian tengah. Hati Anissa mencelos. Mama, itu beras basmati. Memang harus dimasak al dente sesuai petunjuk. Bukan al dente, nak. Ini tandanya airnya kurang masuk ke pori-pori beras. Potong Bu Rahma, tidak mengizinkan argumen. Dan kau tahu kenapa? Kau lupa membilas daun salam dengan air yang dididihkan 2 kali, kan? Anissa membeku. Dia telah membilas daun salam, tetapi hanya sekali. Itu bukan bagian dari resep. Itu adalah aturan lisan yang sering berubah, yang muncul hanya ketika Bu Rahma ingin menemukan kesalahan. Mama, saya mengikuti semua instruksi tertulis di buku resep Mama. Tidak ada langkah itu. Anissa mencoba melawan, berdiri tegak di tengah ruang makan yang hening. Bu Rahma mencondongkan tubuhnya ke depan. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan sedih dan kecewa. Kau menuduh Mama berbohong di depan semua orang? Kau menuduh Mama lalai dalam mewariskan resep keluarga ini? Atau kau sengaja mengabaikan detail kecil itu, hanya untuk menunjukkan bahwa kau lebih modern dan bahwa cara Mama sudah usang? Tuduhan itu lebih berat daripada gagal memasak. Itu adalah serangan karakter. Tidak, Mama, saya tidak. Cukup, Anissa. Suara Arya memecah ketegangan. Ia berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Arya tidak menatap Bu Rahma. Ia menatap Anissa. Tatapan itu penuh kemarahan dan rasa malu. Kenapa kau selalu harus mencari masalah di momen penting, Nis? Kenapa kau tidak bisa sekali saja menuruti apa yang Mama katakan tanpa melawan? Arya merangkul pundak Bu Rahma, memeluk ibunya seolah Anissa adalah musuh yang baru saja menyerang mereka berdua. Ma, maafkan Anissa. Biar saya siapkan makanan dari catering saja. Anissa pasti terlalu lelah untuk memasak dengan baik. Seluruh keluarga melihatnya. Bibi Ida menggelengkan kepala, Paman Roni menghela napas kasihan. Dalam hitungan detik, Anissa bukan hanya menantu yang gagal. Ia adalah istri yang mempermalukan suaminya,
menantu yang kurang ajar, dan pembuat onar yang sengaja merusak perayaan. Anissa merasakan air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya mendesak keluar, tetapi ia tidak akan memberikannya kepuasan itu. Ia tidak menjawab Arya. Ia hanya menatap suaminya. Pria yang seharusnya menjadi jangkar dan perisainya, kini berdiri sebagai eksekutornya. Ia mengambil piring kebuli itu. Tangannya gemetar. "Saya permisi," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, lalu berjalan menuju dapur belakang. Di sana, ia menyandarkan diri ke meja marmer yang dingin. Ia telah mencapai titik terendah. Strategi kepatuhan hanya membuktikan bahwa Bu Rahma tidak pernah mencari kesempurnaan, tetapi mencari pembenaran untuk kekuasaannya. Bu Rahma tidak akan pernah menangkapnya dalam kesalahan, karena Bu Rahma mengubah definisi kesalahan sesuka hatinya. Anissa menutup matanya. Ia tidak hanya gagal pada masakan, ia gagal pada pernikahannya. Saat ia membuka mata, air mata itu sudah kering. Ia melihat tumpukan piring kotor di sudut, lalu ke arah Bu Rahma yang kembali tertawa ceria di ruang tengah, menikmati validasi yang baru saja ia dapatkan dari Arya. Anissa tidak merasakan amarah. Ia merasakan kehampaan yang dingin, dan dari kehampaan itu muncul resolusi yang tajam. Ia tidak bisa lagi melawan Bu Rahma di ranah domestik. Bu Rahma adalah dewa di sana. "Baiklah Bu Rahma," bisik Anissa pada dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya di jendela dapur yang gelap. "Kau ingin aku menjadi penjahat. Aku akan menjadi penjahat. Tapi kali ini, aku akan menyerang hal yang paling kau lindungi." Ia tahu Bu Rahma selalu menyimpan jurnal kesehatan dan resepnya di kamar tidur utama, di balik laci terkunci. Itu adalah inti kerahasiaan dan ketakutan Bu Rahma. Anissa memutuskan, pengepungan dapur sudah berakhir. Pengepungan pribadi akan dimulai. Ia harus menemukan rahasia di balik obsesi gila ini. Jika Arya tidak mau mendukungnya, Anissa akan bertarung sendiri. Ia akan membongkar trauma yang Bu Rahma sembunyikan. Bab 4. Kebangkitan dan konfrontasi. Bab 4. Kebangkitan dan konfrontasi. Keheningan malam di rumah itu bukanlah kedamaian, melainkan kekosongan bertekanan. Udara terasa tipis, dipenuhi bayangan rasa malu yang menempel setelah insiden nasi kebuli. Anissa menunggu. Jarum jam berdetak seperti hitungan mundur ledakan. Di kamarnya, ia memandang pantulan dirinya. Ada kemarahan baru, dingin dan terukur, bukan lagi luapan emosi tak berdaya. Ia telah melepaskan kepatuhan. Tepat pukul 2.15, ketika dengkuran halus Arya mulai stabil, dan lampu di kamar utama Bu Rahma sudah padam lama, Anissa bergerak. Ia mengenakan kaos gelap dan celana longgar. Kakinya yang tanpa alas melangkah tanpa suara di atas lantai marmer yang dingin. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan ketahuan, tetapi karena euforia bahaya yang mendebarkan. Ini adalah pertempuran pertama yang ia pilih sendiri, di luar arena musuh. Pintu kamar utama Bu Rahma sedikit terbuka, memancarkan garis cahaya rembulan. Kamar itu berbau lavender dan balsam, aroma yang menandakan keketatan dan kepatuhan yang sama yang mengatur dapurnya. Laci yang dimaksud berada di meja rias antik, tersembunyi di balik tumpukan kain sulam. Anissa berlutut. Kuncinya tidak ada. Ia mengeluarkan peniti rambut panjang yang sudah ia siapkan. Tangannya yang biasa gemetar saat mengolah bumbu kini terasa stabil. Ia memasukkan peniti itu ke celah kunci. Rasanya seperti melakukan operasi presisi. Setelah beberapa kali sentuhan dan dorongan, terdengar bunyi klik samar. Bunyi kemenangan kecil yang hanya didengar olehnya. Laci itu terbuka. Di dalamnya, bukan perhiasan, melainkan 2 buku tebal. Satu adalah buku resep yang ditulis tangan dengan rapi, dan yang lainnya adalah jurnal kesehatan, ditandai dengan tanggal-tanggal yang tebal dan berwarna merah. Anissa menarik jurnal itu, dan lari kembali ke kamarnya, mengunci diri di kamar mandi kecil. Ia menyalakan lampu redup. Ia membalik halaman-halaman yang penuh dengan catatan diet ketat, jadwal tidur, dan daftar vitamin yang tidak perlu. Namun di tengah-tengah kebosanan klinis itu, ia menemukan serangkaian tulisan tangan yang panik, dicoret-coret dan hampir tidak terbaca, dimulai 10 tahun yang lalu. Tanggal 15 Juni, semuanya salahku. Aku yakin itu bumbu kunyitnya, yang sudah seminggu di kulkas. Arya kecil muntah-muntah. Bibi Lydia harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang keracunan hebat, nyaris fatal. Kalau bukan karena kelalaian kecilku,
Ya Tuhan, nasi kuning itu adalah kutukan. Aku harus memastikan ini tidak terjadi lagi. Aku harus sempurna. Tidak ada yang boleh sakit lagi. Aku tidak akan membiarkan kebohongan kecil merusak segalanya. Kebersihan adalah penyelamatku. Anissa menarik napas. Dia terdiam. Bukan obsesi kebersihan yang membuat Bu Rahma kejam. Itu adalah mekanisme pertahanan. Obsesi itu adalah tembok pertahanan yang dibangun Bu Rahma di atas kuburan rasa bersalahnya sendiri untuk mencegah ia membunuh orang yang ia cintai lagi. Bu Rahma tidak berusaha menghukum Anissa. Bu Rahma sedang berusaha menenangkan hantu masa lalunya. Sebuah rasa dingin merayap di punggung Anissa. Ini jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Bukan sekadar ibu mertua yang kejam, tetapi wanita yang dikendalikan oleh ketakutan yang dalam dan tidak terucapkan. Anissa tahu, ini bukan saatnya berempati. Ini adalah amunisi. Senjata terbaik yang bisa ia gunakan adalah menembus pelindung ketakutan itu. Ia segera menutup jurnal itu, meletakkannya kembali di laci dengan hati-hati. Ia harus memastikan Bu Rahma tidak menyadari bahwa ia telah dibobol. Namun saat ia menarik tangannya, jari kelingkingnya menyentuh bingkai foto kecil yang miring di meja rias. Krak! Bingkai foto itu jatuh ke lantai marmer dengan suara keras. Jantung Anissa berhenti berdetak. Ia membeku. Tepat setelah suara itu, pintu kamar Bu Rahma terbuka. Siapa di sana? Suara Bu Rahma tajam, dipenuhi paranoia dan amarah yang instan. Anissa tidak punya waktu untuk lari. Ia terperangkap di kamar itu, dekat meja rias. Bu Rahma menyalakan lampu. Matanya yang merah menatap langsung ke arah Anissa, yang berdiri seperti patung di sudut. Tatapan Bu Rahma tidak lagi congkak. Ia adalah predator yang terjebak dan ketakutan. Bu Rahma melihat laci meja rias yang sedikit terbuka. "Kau!" Bu Rahma berteriak, suaranya parau. "Kau menggeledah barang-barangku, pencuri!" Bu Rahma bergegas menuju laci itu dan menariknya, memeluk jurnal itu erat-erat ke dadanya seolah itu adalah anak yang diculik. Wajahnya yang biasa dipoles kini tampak tua dan terkoyak. "Apa yang kau cari? Harta? Kekayaan? Dasar menantu tak tahu diri." Anissa tidak gentar. Kehampaan dingin yang ia rasakan di dapur kini memberinya perisai. Ia menatap lurus ke mata mertuanya. "Saya mencari alasannya, Bu," jawab Anissa. Suaranya tenang, kontras dengan histeria Bu Rahma. "Alasan apa? Aku tidak berutang alasan apapun padamu, jalang kotor. Alasan kenapa nasi kebuli saya, yang bumbu dan rempahnya baru dibeli sore itu, yang bahkan tidak sempat dijamah lalat harus ibu buang. Alasan kenapa ibu bersikeras bahwa masakan saya beracun, padahal yang beracun di sini adalah kenangan ibu sendiri." Bu Rahma terkesiap, wajahnya memucat, bahkan bibirnya kehilangan warna. "Tutup mulutmu," Bu Rahma berteriak, maju satu langkah. "Kau tidak tahu apa-apa." "Saya tahu nasi kuning itu, Bu. Saya tahu tentang Bibi Lydia. Saya tahu tentang ketakutan 10 tahun lalu yang membuat ibu harus menciptakan aturan baru untuk setiap hari yang ibu jalani." Anissa melanjutkan. Setiap kata adalah tusukan jarum ke pelindung Bu Rahma. Bu Rahma tidak lagi memegang jurnal. Ia mencengkram dadanya sendiri. Ia menyadari pertahanannya telah ditembus total. Kau membaca itu?" desis Bu Rahma. "Kau melanggar privasiku. Kau masuk ke kamar ini dan kau mengintip rahasia hidupku. Kau monster. Kau sama buruknya dengan apa yang ada di kepalaku." "Saya bukan yang membuat keluarga saya sakit, Bu," balas Anissa, melangkah maju. Ini bukan lagi Anissa yang bersujud di dapur. Ini adalah Anissa yang bangkit, bersenjatakan kebenaran. Setiap kritik, setiap caci maki tentang garam yang kurang dan kebersihan yang tidak memadai, itu semua bukan tentang saya. Itu tentang Bibi Lydia dan nasi kuning yang ibu buat sendiri. Air mata akhirnya mengalir di pipi Bu Rahma, tetapi ini bukanlah air mata kemarahan yang biasa. Itu adalah air mata rasa malu dan teror yang mendalam. "Kau pikir ini lucu? Kau pikir kau menang?" Bu Rahma mundur, napasnya memburu. "Aku melakukannya untuk kebaikan. Aku melindungi keluarga ini. Aku harus sempurna. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu, ibu harus menghancurkan saya, Bu. Menjadikan saya tumbal, pelampiasan dari rasa bersalah ibu yang tidak pernah ibu akui." Anissa menahan suaranya, tetapi intensitasnya mematikan. "Ibu ingin saya mengakui kesalahan yang tidak saya buat, agar ibu tidak perlu mengakui kesalahan yang ibu buat?" Konfrontasi ini terlalu berat, terlalu telanjang. Bu Rahma gemetar hebat. Jurnal di pelukannya terlepas dan jatuh ke karpet. Tiba-tiba,
Mata Bu Rahma terbelalak. Ia mencengkram dadanya sekali lagi, tetapi kali ini gerakan itu tidak teatrikal. Wajahnya berubah menjadi corak abu-abu yang mengerikan, dan ia mulai terhuyung-huyung. Tidak, tidak mungkin. Bu Rahma megap-megap, mencoba menarik napas yang tidak kunjung datang. Anissa melihat darah mengering dari wajah mertuanya. Ini bukan drama, ini darurat. Kebenaran yang selama ini menjadi racun yang Bu Rahma berikan kepada orang lain, kini menjadi racun yang menyerang dirinya sendiri. Bu Rahma kehilangan pijakan, tubuhnya yang kaku ambruk ke samping, menabrak meja rias. Peninggalan yang ia lindungi, jurnal kesehatan yang mencatat semua ketakutannya, tergeletak di samping tubuhnya yang kini tak berdaya. Anissa membeku, melihat hasil akhir dari konfrontasi yang ia picu. Kekuasaan Bu Rahma atas rumah ini, atas dirinya, telah runtuh bersamaan dengan tubuhnya. Dari kamar sebelah, terdengar suara pintu terbuka. Arya, yang terbangun oleh keributan itu, muncul dengan mata mengantuk, tetapi segera terkejut oleh pemandangan di kamar ibunya. "Ibu!" teriak Arya panik, berlari ke arah Bu Rahma. Ia menoleh ke Anissa, matanya penuh tuduhan. "Apa yang kau lakukan padanya, Anissa?" Anissa tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Rahma yang terbaring tak sadarkan diri di antara buku resep dan bingkai foto yang pecah. Permainan telah berubah. Anissa tidak lagi kalah di dapur, tetapi ia baru saja memenangkan perang yang berakibat fatal. Ini bukan hanya kebangkitan Anissa, ini adalah permulaan azab mertua yang menderita di ranjang sakit. Bab 5. Resolusi dan twist akhir. Bab 5. Resolusi dan twist akhir. Bau karbol, antiseptik, dan ketakutan lama menusuk indera Anissa di koridor rumah sakit. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya dingin yang menghilangkan warna dari wajah Arya. Pria itu mondar-mandir di depan ruang perawatan intensif, matanya merah dan dipenuhi amarah yang belum sempat ia muntahkan sepenuhnya. "Mereka bilang ini serangan jantung yang diperparah oleh stres," bisik Arya serak, suaranya mengandung ancaman yang samar. "Apakah kau puas, Anissa? Apakah kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan?" Anissa duduk di kursi plastik yang keras, punggungnya tegak. Ia tidak mencoba membela diri. Pembelaan macam apa yang bisa ia berikan? Kebenaran telah membunuh mertuanya, dan Anissa adalah pembawa pesannya. "Ibu sudah sakit lama, Arya," jawab Anissa, suaranya datar, tanpa emosi yang ia rasakan beberapa jam lalu. "Penyakit itu bernama rahasia. Aku hanya kebetulan ada di sana ketika dia memutuskan untuk muntahkannya." Arya mendekat, rahangnya mengeras. "Omong kosong. Kau tahu bagaimana ibu sangat peduli pada kesehatan. Dia adalah orang paling bersih di muka bumi. Semua ini terjadi karena kau mendorongnya terlalu jauh." "Ya," Anissa mengakui, mengangkat bahu tipis. "Aku mendorongnya Ke tepi jurang yang sudah dia gali sendiri. Sekarang, minggirlah. Aku akan mengambil barang-barang kita." Anissa kembali ke rumah, bukan untuk membersihkan kekacauan, melainkan untuk mencari jawabannya. Ruangan Bu Rahma masih berantakan. Jurnal kesehatan yang jatuh tadi tergeletak di samping meja rias yang retak. Anissa mengambilnya. Ia tahu Bu Rahma adalah seorang yang gila privasi. Membaca jurnal ini adalah pelanggaran batas paling fatal. Tetapi setelah apa yang terjadi, batas itu tidak lagi berarti. Anissa membuka buku bersampul kulit itu. Awalnya, isinya memang catatan resep dan perhitungan kalori yang mengerikan. Namun, di tengah-tengah, tulisan tangan Bu Rahma yang rapi mulai berubah menjadi terburu-buru. Coretan panik yang menandai titik balik. Anissa menemukan tanggal 20 tahun yang lalu. Hari ini, dokter mengatakan itu definitif. Kelalaian kecilku. Aku hanya terburu-buru menyiapkan hidangan Idul Fitri. Hanya sedikit saja. Tapi Paman Hasan sekarang lumpuh. Tidak bisa bicara. Mereka bilang itu keracunan salmonella parah. Dari saus mayones yang kubuat dengan telur setengah matang. Aku, Rahma, menyebabkan ini. Aku hampir membunuh anggota keluarga sendiri karena kecerobohan. Dunia yang bersih, yang sempurna, itu adalah kebohongan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kelalaian. Tidak ada lagi sedikit saja. Semua harus sempurna. Semuanya harus sesuai aturan. Tidak ada yang boleh sakit lagi karena aku. Jantung Anissa berdesir dingin. Ini bukan soal resep warisan atau kebanggaan. Ini adalah teror yang mendarah daging. Selama bertahun-tahun,
Bu Rahma tidak mengkritik Anissa. Dia memproyeksikan ketakutannya sendiri. Setiap teriakan tentang noda, setiap celaan tentang kurangnya kebersihan, adalah jeritan panik dari seorang wanita yang berusaha mati-matian mencegah sejarah tragis berulang. Obsesinya yang mematikan, yang telah merusak pernikahan Anissa dan Arya, ternyata adalah mekanisme pertahanan, lapisan es tebal yang melindungi Bu Rahma dari rasa bersalah yang tak termaafkan. Anissa menutup jurnal itu perlahan. Air mata tidak mengalir, hanya ada rasa kosong dan pemahaman yang mengerikan. Bu Rahma adalah korban pertama dari aturannya sendiri. 2 hari kemudian, Bu Rahma dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Ia selamat, tetapi vonis dokter seperti hukuman mati yang diperlambat. Bu Rahma menderita stroke ringan yang meninggalkan kerusakan signifikan pada motorik dan kemampuan bicaranya. Mantan penguasa rumah tangga, wanita yang menjadikan lidahnya sebagai cambuk dan dapurnya sebagai tahta, kini terbaring tak berdaya. Anissa masuk ke kamar Bu Rahma. Arya sedang pergi mengambil obat. "Ibu," panggil Anissa lembut. Bu Rahma menoleh perlahan. Matanya, yang dulunya tajam dan menghakimi, kini dipenuhi kekosongan yang samar. Ia mencoba mengangkat tangan kanannya, tetapi hanya berhasil menghasilkan sentuhan kecil yang bergetar. Mulutnya bergerak, mencoba membentuk kata, tetapi hanya suara mendesis yang keluar. Anissa duduk di samping tempat tidur. Ia meletakkan jurnal itu di atas nakas, menunjukkan sampulnya. "Aku sudah tahu, Bu," Anissa berbisik, membiarkan kebenaran itu menggantung di udara. Tentang Paman Hasan, tentang ketakutan ibu yang tak pernah berakhir. Rahang Bu Rahma bergetar. Air mata mengalir dari sudut matanya, air mata yang ia tahan selama 20 tahun. Air mata yang tak pernah ia biarkan dilihat oleh siapapun. Ia tidak menangis karena malu, tapi karena akhirnya rahasia itu telah terkuak, dan ia tidak punya energi untuk menyembunyikannya lagi. "Ibu menghukumku karena kesalahan yang ibu buat," lanjut Anissa, suaranya kini dingin seperti baja. "Ibu memintaku sempurna agar ibu bisa tidur nyenyak. Ibu menggunakan kehidupanku sebagai terapi ibu." Bu Rahma mendesis lagi, putus asa. Anissa berdiri. Ini adalah titik resolusi, klimaks yang menyakitkan. Ia bisa pergi, meninggalkan Arya dan mimpi buruk ini selamanya. Tetapi jika ia pergi, ia akan meninggalkan kemenangan yang baru saja ia peroleh. "Ibu sangat takut keracunan makanan," ujar Anissa. Senyum tipis, dingin, muncul di wajahnya. "Ibu ingin aku sempurna, bersih, patuh pada resep, agar tragedi tidak terulang." Anissa mendekat dan memegang tangan Bu Rahma yang kini terasa lemah. "Selamat," kata Anissa. "Ibu mendapatkan keinginan ibu. Ibu akan mendapatkan kebersihan yang sempurna." Ketika Arya kembali, ia menemukan Anissa sedang membersihkan kamar Bu Rahma. Tetapi cara ia membersihkan terasa asing. Anissa tidak lagi mencuci dengan sabun biasa, ia menggunakan pembersih khusus, mengelap setiap permukaan dengan gerakan mekanis dan obsesif. "Apa yang kau lakukan?" tanya Arya, bingung. "Aku membersihkan," jawab Anissa, tanpa menoleh. "Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semua resep dan kebersihan. Dokter bilang, ibu butuh makanan khusus, steril. Aku yang akan memasaknya." Arya terkejut melihat transformasi istrinya. Anissa tidak lagi rapuh, ia adalah benteng. Bu Rahma menatap Anissa dari ranjang. Wajahnya pucat, matanya memohon, berusaha memperingatkan Arya. Tetapi Bu Rahma tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat. Anissa mengambil kendali. Azab itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam rumah itu sendiri. Bu Rahma, yang membenci Anissa karena ketidaksempurnaan, kini sepenuhnya bergantung pada Anissa. Ia lumpuh, tidak berdaya, terpaksa makan masakan yang dibuat oleh tangan yang pernah ia caci. Anissa tidak pernah melanggar aturan kebersihan, tidak lagi. Dia menjadi Bu Rahma, tetapi versi yang lebih dingin, lebih sempurna, dan lebih kejam. Setiap kali Anissa meletakkan sendok bubur steril di hadapan mertuanya, Bu Rahma melihat refleksi dirinya yang penuh ketakutan. Anissa telah memenangkan perang. Ia duduk di takhta dapur, mengendalikan setiap gigitan, setiap kebersihan, dan setiap nafas mertuanya yang menderita. Bu Rahma telah mencari kesempurnaan seumur hidup, dan kini ia mendapatkannya.
kesempurnaan yang dikelola oleh tangan menantu yang ia kutuk. Dan dalam kesunyian kamar yang terlalu bersih itu, Bu Rahma menyadari bahwa azab terberat bukanlah kematian, melainkan hidup dalam ketidakberdayaan di bawah kendali penuh musuhnya. Itu adalah akhir dari azab mertua dan permulaan kekuasaan menantu yang bangkit. Tamat.